Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, baik teman-teman. Di video ini kali ini gue ingin ngejawab nih pertanyaan ya dari Om Topo nih, Om apa nih. Gue nggak tahu isinya berapa. Jadi gini, jadi ada Om Topo nih dari Pekanbaru. Dia nanya gitu ya, nanya ke gue dari isi chatnya begini. Salam kenal, saya Topo dari kota Pekanbaru. Baru jadi driver gokar dan grabcar, minta info dan saran masukannya bang, bilang gitu kan. Nah, ini pertanyaan banyak banget guys, makanya nih gue karena pertanyaan banyak banget dan ini juga banyak banget juga teman-teman yang nanya juga sekalian. Pertanyaan ini sebagai perwakilannya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lainnya gitu. Semoga bisa bermanfaat ya guys ya. Tapi ini versi gue guys ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya versi lebih baik dari gue gitu ya, monggo silahkan di-share aja di kolom komentar gitu ya. Oke, jadi gini, pertanyaannya adalah yang pertama nih, kalau kita hidup matiin aplikasi gokar dan grabcar secara bergantian, pas ada orderan gokar masuk, grabcar dimatiin ya kan, begitu juga sebaliknya. Gue juga pernah sih kayak gitu guys. Jadi ada beberapa video juga gue begitu juga ya. Itu pengaruh nggak sih bang sama akunnya? Misalnya kita jadi susah dapat orderan di salah satu aplikasi dan lain-lain. Satu dulu pertanyaannya. Jadi yang gue rasain sih selama ini aman sih ya. Nggak ada tuh yang satu jadi anyep ya, yang satu jadi gacor atau sebaliknya gitu. Jadi menurut gue nggak apa-apa gitu ya. Cuman gini guys, di aplikasi grabcar yang gue tahu di bagian insentif dia itu nggak mau ada aplikasi ini ya, aplikasi aplikator lain lah gitu ya, karena itu mempengaruhi insentif. Tapi pada kenyataannya gue pakai satu handphone, di satu handphone itu ada 4 aplikasi, bahkan 5 malah. Jadi gue punya ada Lalamove, grabcar, gokar, Maxim, InDriver tuh jadi satu HP. Itu aman-aman sih selama ini sih, nggak masalah gitu ya. Walaupun di bagian insentifnya tuh yang Grab ya terutama itu ada bunyinya begitu. Jadi insentifnya itu dia nggak akan keluar kalau di handphone itu ada aplikasi kompetitor gitu. Tapi gue aman-aman aja sih gitu. Oke gitu, jadi pertanyaan satu udah kejawab ya gitu. Intinya nggak masalah gitu ya, selama kita tuh tidak melanggar kode etik gitu ya gitu. Yang kedua, cara memperhemat pemakaian BBM bulan pertalite selama menarik dalam satu hari itu gimana caranya bang? Gini guys, ini banyak banget ini. Gue dari kemarin juga lagi narik, ini sempat kepikiran nih untuk menjawab pertanyaan nomor 2 karena banyak trik-triknya gitu ya. Tapi ini sekali lagi versi gue ya. Kalau mau dipakai syukur, kalau ada yang lebih baik dari pernyataan gue silakan monggo share aja di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Kalau gue nih yang pertama itu jangan kebanyakan melipir gitu ya. Jadi harus tepat di kita nih nongkrongnya gitu. Karena kalau kebanyakan melipir kosong kan, itu kan bensinnya kan jalan terus gitu. Jangan kebanyakan melipir. Jadi kalau pagi itu ya udah nongkrong di perumahan, jangan kebalik. Kalau pagi jangan kalau pagi di perkantoran, orang kagak ada yang mau order gitu ya, karena kan terbalik. Jadi harusnya pagi itu nongkrong di perkantoran, terus siangnya itu random, siang itu bisa di sekolahan, bisa di pasar ya, nanti agak sore itu bisa di kantor nongkrongnya gitu ya, nanti agak malam bisa di mall gitu ya. Menurut gue kayak gitu, jadi nggak banyak spot itu kita pas gitu ya gitu. Tapi balik lagi ke order, makanya kita tuh harus ini juga pakai, kalau di Grab itu kan ada yang warna merahnya mapnya. Jadi artinya itu yang warna-warna merah di maps Grabnya itu dia tuh kayak ngasih tahu di sini nih ordernya banyak tuh gitu. Kalau di muncrat, kalau di gokar tuh lambang petir tapi agak sedikit ya gitu. Tapi kalau Grab itu ada di Grab Maps itu warnanya merah, jadi gitu. Kita deketin yang ke situ gitu. Terus jangan kebanyakan berhenti dengan kondisi mobil nyala gitu, kita nungguin orderan itu kan biasanya jalan terus gitu ya gitu. Terus untuk ini ya cari juga yang argonya itu
besar-besar gitu ya, dan jemputnya dekat-dekat. Intinya kita harus filter nih, jangan ngambil jemputan yang jauh-jauh, kan banyak banget ya, kayak misalkan kayak Gokar Hemat, Grab Hemat, itu kan jemputnya kan nauzubillah min dzalik kan jauh-jauh banget kan gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita ngejemput dengan jarak sampai 3 kilo 4 kilo sementara harganya cuma 12.000, ya itu rugi sih kalau menurut gua gitu ya. Jadi hindari ngejemput yang jauh-jauh sifatnya gitu, karena itu merugikan driver lah gitu, bukan kita lah gitu ya. Jemputnya jangan jauh-jauh, terus cari jalan jangan yang macet gitu. Misalkan kita dapat orderan nih ke tujuan yang macet, ya bunuh diri guys kalau gitu. Gue pernah ngalamin, jadi waktu itu harga cuma 25.000, kondisi macet, hujan gede di daerah Depok ya kan, itu 1 jam ngabisin waktu gue. Jadi ya harga 25.000 ya. Dulu kan Grab itu kan 25.000 ya, tertera itu yang dibayar penumpang, jadi kita nggak tahu bersihnya berapa. Mungkin bersih sekitar berapa ya, 20.000 pas kali ya kalau harga 25.000, kan 20% ya gitu sekitar ya. Belum lagi potongan lain ya sekitar paling belasan ribu lah gitu ya, antara 17 dan 17 atau 19.000. Nah itu pernah kejadian kayak gitu. Jadi harganya 25.000 yang dibayarkan penumpangnya, harga kotor. Ngantrenya 1 jam, itu gue berhenti stuck, AC nyala ya kan di mobil ya kan, penumpangnya motor juga nggak mungkin, orang hujan gede gitu. Nah itu rugi banget tuh kayak gitu tuh, habis waktu, habis bensin dah gitu. Kita pokoknya hindari yang daerah macet gitu ya. Tapi ya memang agak susah sih, apalagi kayak di Jakarta semua macet. Mana sih yang kagak macet gitu kan, Gang Senggol aja macet ya kan, di Jabodetabek gitu. Tapi kalau gue ya kayak begitu guys gitu ya. Kalau misalkan ada yang lebih baik dari pernyataan gue, silahkan ditambahin di kolom komentar ya. Sekarang yang ketiga, oh iya satu lagi guys, kita bawa mobilnya juga tuh, bawa mobilnya jangan ini apa, jangan gasnya terlalu dalam. Kalau bisa ya di RPM 3000, mantang di situ tuh, jangan sampai ke RPM 4000, karena itu mempengaruhi konsumsi BBM juga guys gitu. Kalau kita nginjek gasnya terlalu dalam kan RPM makin tinggi kan gitu. Jadi kita tuh kalau bisa, kalau gue ya itu di RPM antara 2000 sampai 3000 aja, jangan sampai nyentuh angka RPM 4000 gitu. Terus kan ada di dashboard itu biasanya ada eco ya, ada apa ekonya itu kan, ekonomi lah, yang gambar daun warna hijau tuh. Kalau di Daihatsu atau Toyota tuh ada gitu. Tapi kalau di merek mobil lain gue nggak tahu ya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya masa patokan itu, tapi patokannya adalah RPM-nya antara 2000 sampai 3000, main situ aja tuh. Itu opsi BB-nya bagus gitu ya, nggak terlalu boros. Gitu guys, gitu ya. Terus yang berikutnya, mobilnya kalau bisa sih yang sensor kecil, jangan yang gede-gede. Narik pakai KP, narik online, harga 12.000, mobilnya Pajero ya selesai. Gitu. Oke, sekarang yang ketiga nih. Kalau kita pilih orderan di Gokar atau Bit nggak aktif, nggak diaktifin, itu pengaruh juga nggak bang sama performa akun kita dan jumlah order yang kita dapat dalam sehari? Performa sih nggak pengaruh ya, performa sih nggak pengaruh kalau menurut gua. Jadi auto berarti dimatiin kan ya, performa sih nggak pengaruh, tapi agak kesulitan aja untuk dapat order. Jadi misalkan contoh begini, kita nongkrong nih, ada 3 driver misalkan ya, yang satu pakai auto battery dinyalain, proses 3 deh, 2 aja lah gitu ya. Yang satu auto battery dimatiin, yang satu nggak dimatiin gitu ya. Jadi yang paling dapat, yang diprioritaskan adalah yang auto battery nyalain gitu guys. Kalau di Grab ya gitu ya, kalau di Grab ya, karena memang dia ada notifikasinya gitu kan, dia selalu ngingetin auto bat nyalain, karena itu artinya lu udah bener-bener siap ngambil orderan, jadi diprioritaskan lah gitu. Makanya kan tombolnya kan disebutnya kan ini prioritas gitu kan, orderan prioritas gitu guys ya. Jadi pengaruh di orderan gitu ya, tapi performa sih nggak ngaruh. Cuman kalau di kecepatan masuk orderan itu pengaruh ya. Jadi mungkin performa tuh kalau gini, yang dimaksud gue ya gitu ya, mindset gue performa adalah kayak misalkan nilai pembatalan gitu ya, terus nilai penyelesaian gitu, itu dalam kategori performa gitu kalau menurut gue sih gitu ya. Yang lebih tepat sih menurut gue sih kegacoran ya gitu ya terserah sih, kalau misalnya mau performa ya nggak apa-apa gitu ya. Yang keempat sekarang,
abang konsisten ngebit itu berapa jam dalam satu hari. Nah gini guys, harus konsisten ya. Kalau gua sih biasanya pagi-pagi di mana orang mulai beraktivitas, disitulah kita on, karena kan memang dibutuhinnya segitu apa jam-jam pagi kan. Sekarang kalau kita onnya siang-siang, sementara orang-orang tuh membutuhkan transportasi itu pada saat jam-jam mereka beraktivitas kayak pagi-pagi gitu kan. Lu nya masih tidur, ya udah diambil sama orang lain gitu kan. Gitu. Ada tuh teman gue yang onnya tuh siang-siang gitu kan. Terus teriak-teriak anyep ya. Lu udah onnya siang-siang, siapa mau naik siang-siang transportasi. Ada juga orang butuhnya tuh pagi gitu. Kalau gue tuh bisa dibilang lebih dari 12 jam guys gitu. Gue berangkat kadang jam 5, kadang jam 6 pagi gitu ya. Nanti gue selesai itu di jam 9 malam. Karena apa? Jam 9 malam gue ngikut ritmenya insentif dari Grab ya. Insentif dari Grab itu kan mulainya kan dari jam 6 pagi ya kan. Itu yang insentif pagi itu sampai jam 9 pagi. Sampai jam 10 pagi. Nanti mulai lagi dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Nah itu gue ngikutin itu. Jadi gue mulai tuh onnya dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau gue gitu ya. Gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang gue terlalu panjang gitu kerjanya, ya monggo silakan. Tapi kalau gue seperti itu gitu. Dan itu juga karena gini guys, apa ya, jam terbang itu mempengaruhi akun gitu. Kalau misalkan kayak menarik kayak cuma 1 minggu doang atau jam terbang yang nggak tinggi lah, itu pengaruh banget guys. Yang gue rasain begitu ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang nongkrong misalkan nih, ada yang full day nariknya tiap hari, ada yang cuman seminggu 2 kali. Ini ketika order masuk ya, itu yang bakal dikasih yang jam terbangnya tinggi gitu. Sekarang nomor 5. Abang, patokan untuk selesai ngebit dalam satu hari itu dilihat dari jumlah order yang masuk atau jumlah uang yang sudah terkumpul. Kalau gue yang terkumpul guys gitu, gue nggak peduli sama jumlah order, yang penting duitnya gitu ya. Sekarang kalau misalkan satu orderan itu harganya 200.000 ya kan, ketimbang 5 orderan harganya 200.000, ya capek-capek doang gitu. Kalau gue sih yang penting jumlah uangnya. Orang kan ngebit nyari duit bukan nyari trip gitu. Gitu ya kalau gue ya gitu. Yang penting duitnya. Jadi apapun jenis orderannya ya kan, yang penting cuannya kalau menurut gue gitu kan. Mau Grab, dapatnya Grab Express atau Gokar instan gitu kan, atau delivery yang lain lah gitu. Yang penting ya lihat argonya mantep, terus nganternya juga nggak terlalu jauh, terus daerahnya juga nggak kena daerah macet ya, nggak daerah-daerah jalur tengkorak kalau kata gue. Itu gas gitu ya. Terus nomor 6, dan kalau bisa dapat penghasilan 1 juta dalam satu hari, itu BBM habis berapa ya bang? Makasih ya bang, salam satu aspal. Itu ini emoticon tangannya gini ya. Oke, jadi kalau menurut gue 1 juta dalam satu hari BBM seberapa? Ya tergantung mobil guys. Balik lagi, kalau gue kan pakai Sigra yang 1000 cc, gue itu paling banter nggak pernah sampai 250 ya selama gue pakai mobil ini Sigra. Dulu gue pernah pakai R3 yang Matic, itu bensinnya kalau lagi gacor-gacornya sampai dapat 1 juta gue per hari, itu hampir 300 tuh pakai R3 yang Matic tahun 2016. Itu gue punya yang tipe GL, R3 GL 2016 gitu ya. Itu hampir mendekati 300.000 semenjak gue pakai Sigra ini yang 1000 cc ya. Itu gue nggak pernah sampai 250, bahkan sampai tembus di 200.000 pun juga jarang ya gitu ya. Tapi kalau misalkan lagi gacor banget sampai 1 juta dan gue kena di daerah macet juga gitu kan, nggak bisa dihindari daerah macet lah, 200.000 sedikit lah, nggak pernah sampai jebol 2,5, belum pernah. Ini hitungan gue pas BBM Pertalite naik ya 10.000 per liter. Dulu waktu lagi sebelum 10.000 per liter nggak pernah sampai tembus 200.000, walaupun gue dapet cuan itu 1 juta ya gitu. 1 juta tuh maksudnya kotor ya, belum dihitung BBM. Paling kalau dihitung BBM ya paling gue terima antara 7,5 sama 800 lah, udah pas tip-tipnya gitu. Lagi pertanyaannya ya udah gitu aja. Oke
Oke Om Topo atau Pak Topo nih, mohon maaf gue nggak tahu ya Om Topo dari Pekanbaru usianya berapa gitu ya. Mungkin lebih tua dari gue atau lebih muda atau sama aja, gue juga belum tahu. Jadi ya udah gitu aja. Terima kasih Om Topo sudah menjawab bertanya ya di channel YouTube gue dan sudah mampir di YouTube gue. Semoga teman-teman juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan nih yang ditanyain sama Om Topo ini. Oke, terima kasih dari gue. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang lebih baik pernyataan dari gue, silakan di kolom komentar gitu ya. Kalau ada yang mau tanya lagi, silakan japri ke WA gue ya, ada di deskripsi itu WA gue tuh gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.